Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kalau di pagi ini kembali Tuhan izinkan kita untuk melaksanakan ibadah PKLU secara daring. Bagaimana kabar Ibu, Bapak semuanya? Sehat-sehat? Ya, saya yakin bahwa kita semua dalam lindungannya. Dan kalau hari ini kita dapat melaksanakan ibadah, semua hanya karena anugerah Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita akan segera mulai. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mengawali dengan memuji dari Kidung Jemaat 15 baitnya yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa dalam Kristus Yesus. Kalau di pagi hari yang indah ini, Tuhan perkenankan kami kembali bersekutu secara virtual, dan kesempatan kami untuk kembali mendengar suara-Mu melalui firman Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu Pendeta Ibu Dina Haba. Kami buka hati pikiran kami untuk menerima kehadiran-Mu, dan kami serahkan ibadah di pagi ini dari awal sampai pada akhirnya dalam kuasa-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali kita akan memuliakan Tuhan dengan menaikkan litani pujian dari Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 16 yang menyatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dipersilakan duduk, dan kita akan kembali memuji dari Gita Bakti 62 baitnya yang pertama. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa, mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah PKLU pada pagi hari ini, kami hendak disapa melalui kebenaran firman. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati, Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu.
kami semua yang mengambil bagian di rumah, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman pada hari ini dalam Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 20 sampai dengan ayat 31. 2 Raja-Raja 19 ayat 20 sampai dengan ayat 31. Kita akan baca bersilih ganti. Pelayan firman ayat 20, Bapak Ibu Saudara ayat 21 dan ayat 31 kita bersama. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia, mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kudoakan kepadaku, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak Dara, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-ngolokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asin, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari, dan telah merancangkannya pada zaman purbakala. Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas totoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu, jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengantuk terhadap aku, mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula di bawah ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Terima kasih, demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu? Harapan dari kami, Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, khusus pada program kerja tahun anggaran 2021-2022, ibadah PKLU bukan lagi 1 bulan 1 kali, tapi setiap hari Sabtu, begitu juga dengan PKB setiap hari Kamis. Jadi Bapak Ibu dapat mengikuti ibadah-ibadah pada setiap hari Sabtu di jam 10 pagi. Bapak Ibu, dari pembacaan firman pada saat ini, Raja Hizkia menghadapi tantangan dari Raja Asyur, raja namanya Sanherib, menyerang Yehuda dan merebut kota-kota berkubu, hanya sisa Yerusalem. Asyur melakukan teror agar umat tinggalkan imannya, karena mereka merasa kuat. Mereka melakukan penyerangan, mencela Tuhan yang hidup, karena belum pernah ada ilah yang kalahkan bangsa Asyur. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, Hizkia sebagai raja, kekuatannya adalah mengandalkan Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke rumah Tuhan. Kenapa pergi ke rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan dia dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Dia mengirim pesan utusan kepada Yesaya untuk meminta petunjuk daripada Nabi Yesaya. Saudara-saudara, jelas dalam ayat 6, firman Tuhan berbicara bagi Yesaya bahwa jangan takut menghadapi Sanherib, jangan takut menghadapi mereka, karena ada Tuhan yang berkuasa dapat menolong mereka. Saudara-saudara, tantangan saat ini dalam situasi pandemi COVID yang kita hadapi, firman juga berbicara bagi kita jangan takut, karena ada Tuhan yang menjaga, memelihara, melindungi. Belum tahu kapan berakhir, tapi kekuatan kita hanya pada Tuhan dalam doa. Pesan firman jangan takut, Tuhan ada, Tuhan menjaga, Tuhan menyertai kita dalam situasi apapun. Hizkia saat menghadapi tantangan, kekuatannya di dalam doa. Dan dalam doa dia berseru, dia memohon pertolongan Tuhan. Hizkia mengandalkan kuasa Tuhan. Tujuannya supaya bangsa-bangsa lain bisa melihat bahwa Allah yang disembah bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Immanuel, Allah beserta dengan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Hizkia berdoa dan Tuhan menjawab. Jawaban Tuhan itu indah pada waktunya. Jelas dalam ayat 28, dalam doanya dia meminta kepada Tuhan, dan Sanherib yang mencela Tuhan itu sia-sia. Karena Tuhan lebih besar dari Raja Sanherib. Tuhan yang berkuasa lebih daripada raja. Kemarahan Sanherib ini terhadap Tuhan karena merasa dia mampu, dia kuat. Kesombongan ini berbalik menimpa akan kehidupannya. Tuhan memberkati umat yang setia dengan hasil bumi yang melimpah. Kalau kita lihat di ayat 29-30 tadi, apa yang mereka tanam itu Tuhan berkati, hasilnya mencukupi, bahkan berlebih. Bapak, Ibu, Saudara, melalui firman Tuhan ini, tantangan pasti ada. Tapi kekuatan kita adalah di dalam Tuhan, dalam doa. Sebagaimana Hizkia dalam menghadapi ancaman daripada Raja Sanherib, dia tidak putus asa, dia datang ke rumah Tuhan, dia bergumul, dia berdoa. Kita ibadah di rumah kita masing-masing. Itulah rumah Tuhan untuk kita beribadah, bersekutu, untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam masalah apapun ada Tuhan yang berkuasa. Bapak, Ibu, boleh kita lihat di ayat 35. Bacaan kita tadi hanya sampai dengan ayat 31, tapi saya mengajak kita untuk kita lihat di ayat 35. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur,
Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Dari ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang melawan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan melawan mereka. Bukan Raja Hizkia, bukan juga Yesaya sebagai nabi, bukan juga kekuatan manusia melawan Tuhan secara khusus Sanherib ini yang dia menyombongkan diri, tapi Tuhan sendiri yang melawan dia melalui kematian 185.000 orang yang mati terbunuh. Itu semua karena kuasa Tuhan. Dari firman ini mengajak bagi kita Bapak Ibu, sebagai PKLU, Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Sebagaimana Mazmur pujian tadi, sampai masa tua Tuhan menjaga kita, memelihara kita. Kenapa Tuhan kasih kita umur panjang? Ada maksud dan kehendak Tuhan supaya kita berbuah. Buah apa yang kita hasilkan? Buah iman. Di hari Paskah kita diajak dalam minggu-minggu ke depan untuk kenaikan Kristus ke surga, pencurahan Roh Kudus. Dalam perjalanan ke depan Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita hidup. Bapak Ibu, kita tetap berdoa sebagaimana Raja Hizkia dalam tantangan yang dia hadapi, dia mengandalkan kuasa Tuhan. Kita pun dalam kehidupan ini ada banyak tantangan, ada sakit, ada pergumulan, tapi kekuatan kita sebagai orang percaya, sebagai orang tua adalah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita aminkan firman ini dalam pujian kita bakti 245, baitnya yang pertama. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam ibadah PKLU pada saat ini, firman Tuhan dalam perjanjian lama 2 Raja-Raja mengingatkan bagi kami, Raja Hizkia dalam menghadapi tantangan daripada Raja Sanherib, Raja Asyur, kekuatannya adalah di dalam Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan dan dia bertanya kepada Yesaya sebagai nabi, penyambung lidah Allah, dan kuasa Allah boleh bekerja sehingga tentara Asyur, Tuhan sendiri yang mengalahkan mereka. Terpujilah nama Tuhan atas kebenaran firman ini, mengingatkan bagi kami tantangan pergumulan apapun yang kami hadapi, kekuatan kami adalah di dalam Tuhan. Berdoa, berseru, bersuara kepada Tuhan, dan kami yakini Tuhan menolong. Dalam kehidupan orang tua lanjut usia, kami bersyukur umur yang panjang Tuhan berikan bagi orang tua-tua kami dalam jemaat. Terpujilah nama Tuhan atas berkat-Mu. Berkati badan pengurus PKLU bersama dengan keluarga. Berkati semua anggota PKLU yang mengikuti ibadah ini, maupun semua saudara-saudara kami yang bersama-sama dalam ibadah PKLU. Tuhan berkati, Tuhan jaga lindungi. Terima kasih umur yang panjang Tuhan berikan bagi orang tua. Dalam jemaat-Mu ada maksud dan kehendak Tuhan untuk menjadi berkat bagi anak cucu, baik dalam keluarga, dalam gereja maupun dalam masyarakat.
Berikan semangat bagi orang tua kami dalam jemaat-Mu dan kami serahkan dalam penjagaan Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan yang tersebar dalam dunia ini dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kami serahkan dalam penjagaan Tuhan. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami. Kami mohon berkat Tuhan bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati kami semua anggota PKLU dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Yakinkan kami bahwa Tuhan hidup, Tuhan berkuasa. Tuhan lebih besar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Kami mohon berkat Tuhan bagi orang tua lanjut usia bersama dengan keluarga, anak cucu yang ada bersama maupun yang terpisah jarak. Kami serahkan mereka sepenuhnya dalam penjagaan Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Bapa. Lindungi kami bersama Inforkom yang bersama-sama dalam pelayanan ini sehingga pelayanan boleh terjangkau sampai ke rumah-rumah. Tuhan berkati, Tuhan jaga, lindungi. Berkati kami bersama liturgos Pak Eki yang sudah melayani, Tuhan berkati. Dan kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua umat-Mu. Inilah kami Bapa, ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan dan mengingat akan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memuji Tuhan dari KJ 393 bait yang pertama. Istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang semua bangkit berdiri dan kita akan serahkan persembahan kita melalui doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau berikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kami yang kami berikan dengan kerelaan hati kami. Terimalah dan kuduskan itu agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan bagi pelayanan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita akhiri dari Kidung Gita Bakti 214 baitnya yang pertama. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga dan baka. Mari kita mohon berkat Tuhan. Terima kasih Bapa atas pertolongan Tuhan dari awal, pertengahan hingga selesai ibadah ini. Kami mohon dengan penuh kerendahan hati berkat yang bersumber dari Allah Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai orang tua lanjut usia, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin.